Jumpa lagi di channel Ala Orang Awam. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mudah mengolah data hasil survei untuk menghasilkan data olahan dengan kualitas yang baik. Nah, untuk melakukan pengolahan data survei kita akan menggunakan dua alat di Excel, yaitu yang pertama pivot table dan yang kedua adalah fasilitas pembuatan grafik. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya data hasil survei mengenai pola mendengar musik. Jadi di sini ada 3 pertanyaan seperti yang tampil di tabel. Ini ada 1 pertanyaan, terus pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Masing-masing sudah ada jawabannya. Dan di sini kalau kita lihat responden yang telah mengisi data ini sejumlah 100 orang. Jadi kita akan mempelajari bagaimana menggunakan pivot table untuk secara mudah mengolah hasil data survei ini. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Untuk pengolahan yang pertama, saya akan membuat bagaimana cara mengolah data untuk satu variabel. Jadi kalau di sini ada 3 pertanyaan, ini berarti kan ada 3 variabel ya. Kita coba buat untuk variabel yang pertama. Pertanyaannya adalah aplikasi apa yang kamu gunakan untuk mendengarkan musik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawaban dari 100 responden. Kita ingin menghitung secara cepat berapa persen yang menjawab untuk masing-masing jawaban. Nah, untuk melakukan ini secara mudah, teman-teman silahkan memilih judul pertanyaan dan jawabannya. Kita langsung pilih. Nah, sebelumnya teman-teman saya akan membuatkan dulu satu sheet yang akan menampung hasil olahan data untuk pertanyaan satu variabel. Ini saya tambahkan satu sheet. Oke, kita namakan saja ini satu variabel. Oke. Terus kita kembali ke sheet hasil survei. Nah, ini sudah terpilih pertanyaan dan 100 jawaban. Kita langsung masuk ke menu insert. Kemudian kita pilih pivot table. Nah, di sini dia menanyakan nih, hasil dari pembuatan pivot table ini akan diletakkan di mana. Nah, kita akan meletakkan hasil perhitungan pivot table ini pada sheet yang sudah kita sediakan. Jadi kita akan pilih existing worksheet. Nah, setelah memilih existing worksheet, kita diminta untuk menentukan di mana letaknya. Nah, untuk mudahnya kita langsung klik ini. Terus kita langsung menuju ke sheet yang sudah kita sediakan. Teman-teman silahkan diklik di sembarang tempat. Oke, terus bisa langsung enter saja. Kemudian enter lagi. Nah, di sini sudah muncul hasil dari operasi pivot table untuk mengolah data pertanyaan yang sudah kita pilih tadi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian kanan muncul panel dari pertanyaan yang sudah kita pilih tadi. Sekarang di bagian bawahnya ada pilihan filter, kolom, rows, dan value. Nah, kita akan menggunakan dua, yaitu rows dan value. Itu artinya kita akan menempatkan pilihan jawaban pada rows dan kemudian kita akan menempatkan nilai dari jawaban pada value. Cara melakukannya, teman-teman klik ini, klik pertanyaannya, terus silahkan langsung di drag. Kita masukkan ke bagian rows. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, setelah melakukan hal tersebut, di bagian sini akan muncul varian dari jawaban-jawaban hasil survei tadi. Nah, saya coba perbesar zoomnya biar mudah kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman, hasil dari kita melakukan drag tadi ke bagian rows. Kalau kita kembali ke sheet survei, hasil survei, kalau kita perhatikan, pertanyaan aplikasi apa yang kamu gunakan untuk mendengarkan musik. Nah, ini variasinya banyak sekali dari 100 responden. Ini jika nanti teman-teman punya hasil survei 1000 responden pun caranya sama. Jadi teman-teman bayangkan kalau dilakukan secara manual satu persatu, menghitung berapa responden yang menjawab Joox, berapa yang menjawab Spotify, berapa yang menjawab Google Play Music, pasti akan pusing kepala. Jadi kita manfaatkan
pivot table. Nah, dengan pivot table secara otomatis Excel yang akan menghitungkan hasilnya seperti tadi. Jadi meskipun 1000 responden, 2000 responden, hanya dengan 2 klik tadi sudah langsung menghasilkan perhitungan jawaban untuk masing-masing varian. Nah, di sini sudah muncul list dari jawaban yang ada di hasil survei tadi. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita memasukkan berapa responden yang mendengarkan musik dengan Google Play, berapa dengan Joox, berapa dengan Spotify, berapa dengan lainnya. Nah, cara melakukannya, teman-teman klik lagi ke bagian pivot table ini, nanti secara otomatis akan muncul panel di sebelah kanan. Setelah teman-teman tadi menempatkan pertanyaannya pada bagian rows, sekarang kita masukkan ke bagian value untuk menghasilkan nilai dari masing-masing varian jawaban. Oke, caranya sama. Kita pilih variabelnya, terus kita drag dan kita tempatkan di bagian value. Nah, teman-teman akan lihat di layar sebelah kiri sudah muncul nilai dari masing-masing pilihan jawaban. Jadi dengan mudah bisa kita lihat responden yang menggunakan Google Play itu sebanyak 18 orang, yang menggunakan Joox sebanyak 13 orang, yang menggunakan Spotify sebanyak 36 orang. Total responden percis sama 100. Ini sama percis dengan jumlah di bagian hasil survei tadi, yaitu ada 100 responden. Oke, teman-teman, kita kembali ke sini. Nah, setelah teman-teman memperoleh nilai pilihan jawaban dari hasil survei untuk variabel pertanyaan pertama, selanjutnya teman-teman bisa mengolah lebih lanjut untuk mengkonversi nilai ini menjadi nilai persen misalnya, dan juga bisa nanti kita lanjutkan dengan pembuatan grafiknya. Nah, untuk membuat nilainya dari kita rubah nilainya dari nominal jumlah menjadi persen, itu tidak perlu susah-susah. Teman-teman cukup mengklik di bagian value ini di sebelah kanannya, yang ini tinggal diklik ya, teman-teman klik. Nah, setelah diklik ini nanti akan muncul Windows Pivot Table Field. Nah, di sini silahkan teman-teman tentukan sendiri pola perhitungan apa untuk pengolahan data untuk variabel yang pertama. Sebagai contoh, kita akan menggunakan pola perhitungan count. Jadi menghitung berapa responden untuk setiap varian jawaban. Kemudian perhitungan count ini akan ditampilkan dengan format data apa. Itu bisa teman-teman tentukan di bagian tab Show Data As. Oke, nah di sini belum ada yang ditentukan, jadi tulisannya no calculation. Silahkan teman-teman rubah. Kita akan menggunakan percent of grand total. Ini artinya angka-angka nominal tadi akan otomatis dirubah menjadi persentase dari jumlah total responden. Oke, kita pilih. Oke, kemudian teman-teman juga bisa menentukan format jumlah desimal. Kita klik number, kita akan menggunakan tanpa angka desimal, jadi ini kita rubah ke 0. Kemudian oke. Kemudian oke. Dan kita bisa lihat hasilnya secara otomatis menghasilkan nilai persen dari jumlah jawaban masing-masing responden terhadap setiap varian jawaban. Selanjutnya, data yang sudah terolah ini akan kita tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, untuk memudahkan agar lebih cepat, saya sudah menyiapkan template grafik yang bisa kita langsung copy paste untuk nanti kita rubah isian datanya. Jadi saya copy, saya pindahkan ke sheet variabel, satu variabel, saya paste di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan kerangka grafik template untuk kemudian akan kita rubah isian datanya dengan cara klik menu chart design, kemudian
teman-teman pilih select data, kemudian di bagian data range ini teman-teman klik Windows-nya. Sekarang teman-teman tinggal memblok nilai data dan varian jawabannya seperti ini, terblok semuanya. Kemudian langsung di enter saja, enter lagi. Nah, sudah muncul grafiknya. Ini tulisan ini judul dari grafik, silahkan teman-teman ganti. Misalnya kita akan menggunakan kalimat aplikasi musik ya silahkan saja, bisa dipilih aplikasi musik. Oke, setelah itu kalau teman-teman lihat di sini sudah secara otomatis data yang ada pada tabel pivot table di atas itu ditampilkan ke dalam grafik. Oke, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau kita mau rubah urutannya, misalnya teman-teman menginginkan nilai persentase tertinggi itu ditampilkan pada bagian yang paling kiri. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling banyak pilihannya itu adalah Spotify. Itu artinya lebih banyak pengguna Spotify menurut survei ini. Oke. Itu caranya mudah saja. Teman-teman silahkan klik di bagian pivot table-nya. Pastikan tanda panahnya itu tanda panah horizontal untuk memastikan yang terpilih adalah seluruh row. Kita klik di sini. Kemudian teman-teman posisikan kursor sehingga berubah menjadi tanda tangan. Silahkan klik dan drag ke urutan yang diinginkan. Jadi ini bisa dirubah-rubah urutannya sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Misalnya kita akan merubah urutannya persentase tertinggi paling kiri atau paling atas. Nah, ini kita drag ke atas. Ini kita drag ke atas. Iya, naik ke paling atas. Nah, grafiknya pun akan otomatis mengikuti. Jadi perubahan apa yang kita lakukan pada bagian pivot table-nya itu akan otomatis terupdate di bagian grafiknya karena kedua ini sudah di-link-kan. Oke, ini sekarang posisi Spotify sebagai nilai tertinggi sudah tampil paling kiri. Nah, silakan dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Oke, itu untuk pembuatan perhitungan analisa survei untuk satu variabel. Nah, teman-teman kalau mau mempercantik grafik silahkan saja. Kalau ada yang membutuhkan silahkan tulis di bagian komen, nanti akan saya buatkan video khusus pembuatan grafik. Contoh misalnya di sini ini 100%, 75% ini kan nggak terpakai, mungkin bisa kita hilangkan, kita buatkan maksimal tingginya itu hanya sampai 50% sesuai dengan isian datanya, yang mana tertinggi hanya 36%. Silahkan ditulis di kolom komen, saya akan buatkan video khusus untuk pembuatan grafik Excel. Oke, nah untuk membuat analisa variabel-variabel yang lainnya caranya sama. Kalau kita kembali ke hasil survei tadi, ada 3 pertanyaan, itu artinya ada 3 variabel. Tadi kita sudah mencontohkan bagaimana cara mengolah data untuk satu variabel, yaitu aplikasi apa yang paling sering digunakan untuk mendengarkan musik. Nah, masih ada pertanyaan yang lain berikutnya, misalnya dalam sehari berapa lama kamu mendengarkan musik, atau di mana kamu biasa mendengarkan musik. Nah, cara untuk mengolah data untuk setiap masing-masing variabel yang kedua dan ketiga ini caranya sama dengan yang pertama. Jadi untuk mempersingkat waktu saya tidak akan membahas lagi yang kedua dan ketiga. Namun sekarang akan saya kasih bonus, kita akan membedah lebih dalam mengolah data, tidak sekedar mengolah data untuk satu variabel tunggal, tapi kita juga bisa melihat bagaimana keterkaitan antar variabel. Kalau tadi kita membedah bagaimana mengolah data satu variabel, sekarang kita coba kita kasih bonus bagaimana melihat keterkaitan antar 2 variabel atau antar 3 variabel. Nah, itu silahkan saja. Caranya kita seperti biasa, saya siapkan dulu sheet baru untuk nanti atau saya buatkan sheet baru ya untuk nanti menampung data hasilnya ya. Saya namakan di sini relasi variabel. Oke, kita akan kembali ke hasil survei dulu.
seperti biasa. Caranya kita akan menggunakan pivot table, tapi perbedaannya jika tadi saat mengolah satu variabel itu yang kita pilih itu hanya satu variabel. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung memilih semua variabel. Jadi kalau teman-teman punya 300 variabel, silahkan langsung pilih 300 variabel, pertanyaan dan jawabannya. Itu otomatis langsung dalam 2 kali klik langsung keluar hasil pengolahan datanya. Oke teman-teman, kita pilih 3 variabel karena kebetulan yang kita punya saat ini 3. Setelah itu kembali lagi kita klik menu insert, kita masuk ke pivot table. Seperti halnya yang pertama tadi, kita tentukan di mana hasilnya akan ditempatkan. Kita pilih lokasinya, menuju ke sheet yang sudah disediakan relasi variabel, kita letakkan kursornya, langsung di enter. Oke, nah sekarang sudah muncul hasil pivot table-nya. Perbedaannya dengan yang tadi, kalau teman-teman perhatikan, di sini variabel yang muncul berjumlah 3, sebagaimana jumlah variabel yang kita pilih tadi. Jadi kalau teman-teman punya 130 variabel, nanti langsung 2 kali klik saja. Oke, nah sekarang kalau tadi kita membedah satu variabel, sekarang kita ingin melihat keterkaitan lebih dari satu variabel. Oke teman-teman, misalnya kita akan melihat keterkaitan antara aplikasi mendengar musik yang digunakan dengan berapa lama pengguna mendengarkan musik dalam satu hari. Jadi kita akan nanti terlihat nih, pengguna aplikasi mana yang mendengar musiknya itu dalam satu hari paling lama. Apakah Spotify? Apakah Joox? Nah, nanti kita lihat. Coba kita sekarang drag dulu nama aplikasinya. Pertanyaan mengenai aplikasi apa kita drag, kita jadikan sebagai data di bagian baris. Ya, kita drag berarti kita masukin ke rows. Oke. Nah, secara otomatis sudah muncul di tampilan kiri varian jawaban dari jenis aplikasi yang digunakan. Sekarang kita penasaran, kita ingin tahu nih, pendengar aplikasi musik mana nih yang dalam satu hari menghabiskan waktu mendengarkan musik paling lama. Nah, itu berarti kita menggunakan variabel pertanyaan yang ini. Dalam sehari berapa lama kamu mendengarkan musik? Nah, variabel ini kita drag, kita masukkan ke bagian kolom ya. Kita drag, kita masukkan ke bagian kolom. Oke, nah di bagian judul kolom kalau teman-teman perhatikan sudah langsung muncul varian jawaban dari lamanya waktu orang mendengarkan musik dalam satu hari. Oke, nah sekarang tinggal kita isi nilai di bagian tengahnya. Caranya adalah teman-teman bisa pilih salah satu di antara dua ini untuk di drag masuk ke bagian value. Oke, saya pilihkan yang ini. Kita drag masuk ke bagian value. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi di sini terbaca yang dalam sehari mendengarkan musik kurang dari 10 menit itu ternyata ada 15 responden. Yang lebih dari 1 jam ada 34. Yang lebih dari 30 menit ada 51 responden. Total responden tetap 100. Nah, dari responden yang menghabiskan lebih dari 1 jam mendengarkan musik misalnya, ini pengguna aplikasi mana yang paling banyak? Di sini terlihat ternyata Spotify. Ternyata pendengar Spotify ini, mereka ini yang terbanyak mendengarkan musik lebih dari 1 jam dalam sehari. Nah, seperti itu. Jadi dengan hasil seperti ini, teman-teman bisa membedah lebih dalam. Tidak hanya bagaimana distribusi frekuensi per satu variabel, tapi bisa melihat bagaimana relasi keterkaitan antar lebih dari satu variabel. Kita bisa tahu pendengar Joox itu ternyata terbanyaknya itu menghabiskan 30 menit, 7 orang. Dan juga yang lainnya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau lanjutkan untuk kita tampilkan dalam bentuk grafik, kita kopikan dulu template-nya. Oke, di sini saya tempatkan. Iya, di sini
Nah, untuk melakukan pengolahan data lebih dari satu variabel, teman-teman perlu memahami bagaimana cara menyeting atau mengatur model perhitungan. Di sini kita nanti akan mengkonversi nilai jumlah ini menjadi nilai persen. Nah, untuk mengkonversinya ini ada 3 macam pilihan, kurang lebih atau paling sedikit ada 3 macam pilihan. Apa saja pilihannya? Pilihannya itu adalah persen yang ingin ditampilkan ini persen terhadap nilai totalkah, atau persen terhadap nilai total per baris, atau persen terhadap nilai total per kolom. Nah, ini bisa teman-teman tentukan sendiri. Jadi kalau teman-teman memilih yang diinginkan adalah persentase dari total keseluruhan, yaitu 100. Nah, ini teman-teman silahkan klik di sini pengaturannya ya. Silahkan klik di sini, kemudian pilih count, kemudian show datanya itu teman-teman pilih percent of grand total ya, percent of grand total. Nah, sebelum masuk ke sini teman-teman, untuk nanti bisa lebih memberikan gambaran yang lebih mudah, saya akan back dulu. Saya akan copy paste value ya. Saya akan copy paste value nilai nominalnya ini di bagian sini, saya copy ke sini sebelum dia berubah sesuai settingan yang akan kita rubah. Saya paste value dulu. Ini untuk memberikan gambaran mudah saja ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang udah saya copy paste value. Sekarang kita kembali lagi melakukan perubahan nilai menjadi persen. Oke, saya pilih di sini, pilih count, terus kita coba memilih percent of grand total. Oke, desimalnya saya hilangkan saja. Oke, langsung di enter. Ya, nah di sini muncul teman-teman 3% itu adalah 3 dari 100. Jadi 3% itu adalah 3 dari 100. Artinya dari nilai apa? Dari nilai total keseluruhan. Ini kenapa? Begitu juga yang ini. Ini kenapa 1%? Itu karena 1 dari total keseluruhan 100. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang kita setting tadi nilai persentasenya adalah persentase total keseluruhan dari angka total keseluruhan. Nah, sebelum melanjutkan ke tipe berikutnya, kita akan coba setting grafiknya dulu. Seperti biasa, kita ke chart design, kemudian kita select data, kemudian kita pilih datanya. Nah, ini teman-teman, kalau yang satu variabel tadi teman-teman pilih dari sini ya sampai sini. Nah, untuk yang lebih dari satu variabel teman-teman harus juga memilih judul kolomnya ya, karena kolomnya lebih dari satu. Jadi kita harus pilih juga judul kolomnya sampai di sini. Nggak usah grand total, sampai sini aja. Oke, kemudian di enter. Nah, teman-teman akan melihat hasil seperti ini. Ini saya ganti dulu ya. Ini saya ganti dulu kesukaan atau mendengar musik. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat persebarannya. Jadi warna biru dan seterusnya ini belum terbaca ya. Ini seharusnya merupakan keterangan dari judul kolom. Nah, kita coba ke chartnya, Oke. Setelah di chart, kita coba ke design ya. Kemudian teman-teman pilih ini add chart element, lalu teman-teman pilih legend untuk ditampilkan. Nah, sekarang pilihannya non, makanya nggak muncul dia. Teman-teman kita pilih aja yang top bagian atas. Nah, sekarang muncul nih keterangannya. Jadi warna biru itu kurang dari 10 menit dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat nih. Jadi pendengar Google Play Music itu yang mendengarkan musik dalam sehari kurang dari 10 menit itu adalah 3%. Nah, ini angka-angka persentase di sini adalah angka-angka nilai persentase dari total keseluruhan ya, dari total keseluruhan jumlah data, yaitu 100. Ya, jadi ini 3% itu artinya ini dari ini. Sekarang kita ingin merubah. Kita ingin melihat
dari total, kalau kita lihat di sini ya, pendengar Google Play Music ini itu jumlahnya ada 18. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih 3 dari 18 itu berapa persen sih? 1 dari 18 itu berapa persen sih? Begitu juga nih 9 dari 33 itu berapa persen sih? Sehingga artinya kita ingin mengubah pola perhitungannya, persentasenya itu bukan terhadap nilai total, tapi terhadap total masing-masing jumlah di baris. Jadi jumlah Google itu ada 18. Oke, kita ingin tahu. Artinya yang kita ingin ketahui itu adalah dari 18 orang pendengar Google Music itu berapa persen yang dalam sehari mendengarnya kurang dari 10. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita akan merubah settingan data pivot table ini ya dengan cara kita klik lagi di sini ya. Kemudian show datanya itu kita ganti, yang saat ini terpilih percent of grand total, kita ganti menjadi percent of row total. Itu artinya setiap baris totalnya 100. Oke, kita pilih ini. Kemudian kita oke. Angkanya sudah berubah. Jadi di sini tiap row 100. Jadi artinya 3 itu berapa persen dari 18. 14 itu berapa persen dari 18. Jadi setiap row. Nah, chartnya pun akan otomatis ikut berubah seperti ini. Itu artinya dari 18 orang pendengar Google Play Music itu 17%-nya mendengar musik kurang dari 10 menit dalam sehari. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika yang kita inginkan itu kita ingin melihat, kalau kita cek di sini yang kurang dari 10 menit itu ada 15 responden. Kita ingin tahu dari 15 responden nih yang mendengar musik kurang dari 10 menit dalam sehari, berapa persen pengguna Google Play, berapa persen pengguna Joox, dan seterusnya. Nah, caranya kita kembali lagi ke settingan pengaturan show data tadi. Kita rubah dari yang saat ini percent of row total, kita rubah menjadi percent of column total. Oke. Nah, di sini yang 100% di bagian kolom. Itu artinya kita membacanya dari total 15 responden pendengar yang dalam sehari mendengar musik kurang dari 10 menit, itu 20%-nya itu adalah pengguna Google Play, 7% itu adalah pengguna Joox, dan seterusnya. Dan grafiknya pun otomatis ikut berubah. Oke teman-teman ya. Oke, nah sekarang kalau untuk melakukan editing urutan tampilan itu teman-teman tetap bisa lakukan juga. Misalnya kita ingin yang tampil paling kiri itu misalnya adalah yang lebih dari 1 jam. Nah, kita ingin lebih dari 1 jam tampil di bagian depan. Kalau kita lihat kan warna biru ini yang tampil paling kiri, warna biru ini kan yang kurang dari 10 menit. Nah, kita ingin yang muncul di paling kiri itu yang kurang lebih dari 1 jam misalnya. Nah, teman-teman tinggal diklik, tapi pastikan yang kita klik ini tanda panahnya yang muncul adalah kursor tanda panah ke bawah ya. Kita klik, terus kita drag saat muncul ikon tangan ya. Kita klik, kita drag ke kiri. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini berubah. Yang warna biru itu adalah yang lebih dari 1 jam. Nah, ini ya, yang lebih dari 1 jam. Begitu juga kalau teman-teman ingin mengubah urutan jenis aplikasinya. Saat ini kan yang muncul paling kiri Google Play. Oke, kita ingin Spotify misalnya yang paling kiri. Nah, itu teman-teman klik di sini. Oke, terus drag ke atas. Ya. Oke, sini berubah. Spotify yang tampil paling kiri. Dan seterusnya. Silahkan diatur-atur. Demikian ya, teman-teman. Bisa juga teman-teman kalau misalnya teman-teman menginginkan hanya di sini kan ada 3 ya, ada lebih dari 1 jam, ada kurang dari 10 menit, ada lebih dari 30 menit. Misalnya teman-teman pengen melihat hanya yang lebih dari 1 jam dan kurang dari 10 menit saja. Nah, silahkan teman-teman, ini bisa diklik di filter. Ini jangan tampilkan seluruhnya, tapi tampilkan hanya yang
lebih dari 1 jam dan kurang dari 10 menit. Nah, seperti itu teman-teman. Maka kita okekan dulu. Oke. Nah, di sini muncul hanya 2 pilihan dan seterusnya. Silahkan teman-teman melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Oke teman-teman, demikian informasi dari saya yang terkait dengan pembahasan penggunaan pivot table dan grafik untuk melakukan pengolahan data hasil survei secara cepat dengan hasil yang akurat dan dinamis, fleksibel, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jika ada pertanyaan atau ada keinginan untuk melakukan pembahasan materi yang lainnya, bisa silahkan disampaikan di bagian komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.